Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Semua ku berikan padamu. Shalom, selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bunadi Subrata dan akan diikuti dengan perjamuan kudus. Sebelum ibadah dimulai, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir berjalan baik seturut kehendak-Mu. Dan biarlah mata, hati, pikiran kami tertuju hanya kepada-Mu. Ini doa kami, sempurnakan. Haleluya. Amin. Mari seluruh jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman, kita siapkan hati untuk memulai ibadah ini. Tuhan memberkati kita semua. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah
Shalom, keluarga GKS yang dikasihi Tuhan, dan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah online hari ini. Pada hari ini kita akan kembali menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita baik-baik. Saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan judul Tetap Unggul Meskipun Bergumul. Memang hari-hari ini kita sedang dalam pergumulan pandemi. Tidak mudah, saudara, tetapi Tuhan menghendaki kita tetap menjadi manusia yang unggul. Mengapa? Karena manusia unggul itu adalah kehendak Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 46 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Perhatikan ayat ini, saudara-saudara. Ayat ini berupa tantangan dari Tuhan Yesus kepada kita untuk menjadi manusia yang unggul, saudara-saudara. Nah, manusia yang unggul itu apa? Manusia yang unggul itu adalah manusia yang sesuai dengan rancangan Tuhan semula, saudara. Jadi ukuran keunggulan di sini adalah ukurannya Tuhan, bukan ukuran manusia. Keunggulan bukan diukur oleh nilai-nilai materi, kekayaan atau kedudukan dan sebagainya, tetapi lebih diukur kepada hal-hal yang sifatnya rohani, seperti karakter kita, sifat, cara berpikir, saudara-saudara, renungan hati, dan perbuatan kita sebagai orang Kristen. Saya ulangi, lebih ke arah karakter, ke arah sifat kita, saudara, cara berpikir, renungan hati, dan perbuatan-perbuatan kita. Nah, soal berkat-berkat jasmani, jangan kita khawatir. Kalau kita menjadi manusia yang unggul sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti berkati kita dalam hal-hal yang jasmani. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan dua hal penting, saudara, yang berhubungan dengan manusia unggul. Yaitu yang pertama, bagaimana menjadi manusia unggul. Dan yang kedua, saudaraku, aspek-aspek manusia unggul. Mari kita akan lihat kedua hal ini dan kita mau pelajari dengan baik-baik. Yang pertama, saudaraku, bagaimana menjadi manusia unggul. Nah, kuncinya adalah oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, kita tidak mungkin, saudaraku, menjadi manusia unggul. Tidak mungkin. Rasul Paulus mengajarkan bahwa ada 3 langkah untuk menjadi manusia unggul. Mari kita perhatikan ini baik-baik, saudaraku. Kita baca dalam Efesus pasal 4, ayat 22 sampai dengan 24 demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan baik-baik, saudaraku, di sini Paulus menekankan ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah Paulus katakan kita harus menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama kita. Nah, apakah manusia lama itu? Nah, manusia lama itu adalah sifat dasar manusia, saudara. Sifat dasar manusia. The nature of man. Yang ada sejak lahir. Dan cenderung untuk berbuat dosa. Jadi kecenderungannya berbuat dosa. Macam-macam dosa. Seperti kesombongan, pikiran yang kotor, hawa nafsu, keserakahan, kebencian, iri hati, keegoisan, kebohongan, pemberontakan, dan lain-lain, saudara. Mari kita akan lihat dalam Roma 7
ayat 19 sampai 21 demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Saya kira ayat-ayat ini sangat jelas, saudaraku, berarti dalam diri kita ini ada memang yang namanya the nature of man, yaitu sifat dasar manusia yang cenderungnya berbuat dosa. Ambil contoh, saudara. Kita tentu tidak mengajarkan anak kita yang masih kecil berbohong. Tetapi kita akan menemukan dia bisa berbohong, walaupun kita nggak ajarkan. Nah, ini yang namanya the nature of man. Yang kedua, saudaraku, Paulus kemudian berkata, kita harus mengenakan manusia baru. Jadi menanggalkan manusia lama, dan kemudian kita harus mengenakan atau memakai manusia baru, saudara. Apakah manusia baru itu? Manusia baru adalah sifat yang baru. Haleluya. The new nature yang ditanamkan kepada kita ketika kita lahir baru. Dan kemudian kita terus berkembang melalui pembaruan pikiran seperti sifat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, saudaraku, kerendahan hati, ketaatan, kejujuran, kekudusan, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan manusia baru. Lalu yang menarik di sini, Rasul Paulus mengajarkan kita bagaimana caranya menanggalkan manusia lama dan kemudian memakai atau mengenakan manusia baru kita, saudara. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, maka caranya adalah, kata Rasul Paulus, dibarui dalam roh dan pikiran. Ada dua hal, yaitu dibarui dalam roh dan pikiran kita, saudara-saudara. Mari kita akan lihat satu persatu. Berarti kita harus mengalami pembaruan dalam roh, baru kita bisa menjadi manusia unggul. Nah, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, kita lahir baru. Kita lahir baru, di mana kita menerima roh yang baru. Kita terima roh yang baru, saudaraku, sedangkan jiwa kita, dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, itu masih tetap yang lama. Dan tanpa kelahiran baru ini tidak mungkin kita akan menjadi manusia yang unggul. Tidak mungkin, saudara. Yang berikut, kita juga harus mengalami pembaruan dalam pikiran. Nah, kalau pembaruan dalam pikiran ini adalah sebuah proses, saudaraku. Proses dari hari ke hari, pikiran kita harus semakin diperbarui. Perhatikan, pikiran ini penggerak dari semua tindakan kita. Jadi kalau kita ingin bertindak melakukan sesuatu, dimulai dari pikiran kita. Pikiran yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Tapi pikiran yang salah akan menghasilkan perbuatan yang salah, saudara-saudara. Nah, kualitas perbuatan seseorang sangat ditentukan oleh kualitas pikirannya, oleh pola pikir orang itu. Nah, bagaimana kita bisa mengalami pembaruan pikiran? Selain berdoa, yang lebih penting juga adalah sesering mungkin kita merenungkan firman Tuhan. Kita memasukkan, saudaraku, firman Tuhan sesering mungkin ke dalam pikiran kita. Ya, firman Tuhan dalam Alkitab dilambangkan sebagai air. Jadi firman Tuhan ketika dimasukkan ke dalam pikiran kita sesering mungkin, itu seperti air yang mencuci bersih kotoran-kotoran. Pikiran-pikiran yang kotor, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dicuci bersih oleh firman Tuhan, saudaraku. Nah, kalau hal ini kita lakukan terus-menerus, dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan menjadi gaya hidup kita,
Maka akhirnya kita dapat mempraktekkan, saudaraku, Filipi 4 ayat ke-8 yang berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Kita bisa mempraktikkan ini dan menjadi gaya hidup kita dalam sehari-hari. Wasmeni mengatakan, saudaraku, outside of Christ I am weak, inside of Christ I am strong. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama dengan suara keras, kita hanya bisa menjadi manusia unggul jika kita mengalami kematian dan kebangkitan Kristus dan hidup di dalam Dia. Mari kita katakan dengan suara keras, dengan iman bersama-sama, 2, 3. Kita hanya bisa menjadi manusia unggul jika mengalami kematian dan kebangkitan Kristus dan hidup di dalam Dia. Haleluya. Sekarang yang kedua, saya mau membahas aspek-aspek manusia unggul. Apa saja? Hari ini saya akan bahas 4 aspek dari manusia unggul. Yang pertama adalah integritas, sangat penting. Yang pertama adalah integritas. Kalau kita mau jadi manusia unggul sesuai dengan ukuran Tuhan, maka dalam diri kita harus ada integritas. Integritas adalah karakter Kristus yang harus kita miliki, saudara-saudara. Integritas berarti kesamaan dan keselarasan antara perkataan dan tindakan kita. Dan integritas itu meliputi kejujuran, orang yang dapat dipercaya, serta ketulusan dan kemurnian hati. Itulah integritas, saudara-saudara. John Maxwell, dia seorang pendeta di San Diego. Tapi dia juga seorang pemimpin Enjoy, seorang pemimpin dari lembaga pengembangan kepemimpinan yang terkenal di Amerika Serikat. Dia menyatakan bahwa integritas adalah faktor yang terpenting. Faktor yang terpenting dalam kepemimpinan gereja maupun juga di dalam bisnis, saudaraku. Bukan hanya di gereja, tapi juga di dalam bisnis. Amsal 2 ayat 7, demikian firman Tuhan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ia menyediakan pertolongan. Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Tuhan memberkati orang yang jujur, saudara-saudara. Ada seorang anak Tuhan pernah bersaksi, dia adalah orang yang jujur. Dan dia memang harus membayar harga dari kejujurannya itu. Ia pernah dalam kesaksiannya gagal dalam tender. Mengapa? Karena dia tidak mau menyuap. Dia tidak mau menyuap. Tapi dia nggak merasa rugi, saudara. Dia bersaksi, katanya ada banyak keuntungan. Justru yang dia dapatkan dari bersikap jujur. Pertama, ia tidak dihakimi oleh hati nuraninya sendiri. Dia tidak dihakimi. Yang kedua, dia membuktikan bahwa ayat firman Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah gagal. Pada akhirnya Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Tuhan memberkati dia melalui proyek yang lain yang lebih bagus, saudaraku. Jadi usahanya bukan menurun, malah meningkat, saudara-saudara. Selain itu dia bersaksi kejujurannya ini itu menular. Menular kepada karyawan-karyawannya. Yang melihat bosnya jujur, mereka jadi ikut-ikutan jujur, saudara-saudara. Haleluya, Tuhan memberkati orang yang jujur. Marilah kita belajar jujur dalam segala aspek hidup kita, mulai dari perkataan, perbuatan, dan terutama adalah mengelola keuangan. Itu penting di tengah pandemi ini kita jujur dalam mengelola keuangan, saudaraku. Billy Graham mengatakan demikian, seorang yang jujur dalam hal keuangan umumnya jujur juga di hampir semua aspek kehidupan lainnya. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya mendorong kita
untuk mari kita praktekkan integritas. Karena ini salah satu, saudaraku, unsur dari seorang manusia unggul. Yang kedua yaitu pekerjaan. Aspek kedua dari manusia unggul adalah unggul dalam pekerjaan. Nah, firman Tuhan mengajarkan ketika kita kerja. Saudara kerja di kantor, kita bekerja, sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan dan sesama kita. Jadi ketika saudaraku kerja di kantor itu bukan hanya cari uang, tetapi kita sedang melayani Tuhan dan sesama kita. Nah, seorang Kristen di tempat kerja jelas harus lebih jujur, harus lebih rajin, setia, harus tanggung jawab. Kemudian harus lebih semangat, penuh perhatian dan tidak egois. Orang-orang Kristen di kantor, dalam tempat kerja, di dunia kerja, saudaraku, harus di atas rata-rata. Tunjukkan bahwa kita adalah manusia yang unggul di dalam Tuhan, saudara-saudara. Cara kita bekerja, kuantitas dan kualitas pekerjaan kita itu harus menjadi kesaksian. Jadi jangan sebaliknya justru menjadi batu sandungan, menjadi kesaksian yang baik, kesaksian yang indah, saudara-saudara. Tentang kenyataan bahwa Yesus membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Artinya orang-orang di kantor melihat memang kita berbeda. Dan mereka bisa mengakui bahwa karena Kristus kita berbeda. Jadi kita mempunyai nilai yang lebih daripada orang-orang yang lain. Inilah yang Tuhan inginkan, kita menjadi manusia unggul di tempat kerja kita, saudara-saudara. Di gedung Capitol Washington DC ada patung Crawford Long, seorang dokter yang menemukan sulfur ether dan manfaatnya sebagai obat bius untuk pengobatan dan pembedahan. Di bawah patung itu menarik, ada kata-kata terpahat. Demikian kata-kata itu, bagi saya, profesi saya adalah sebuah pelayanan bagi Allah. Bagi saya, profesi saya adalah sebuah pelayanan bagi Allah. Saudara, sebagai seorang dokter, sebagai seorang pengacara, atau bisnismen dan sebagainya, mari katakan hal yang sama seperti kata-kata tadi. Bagi saya, profesi saya adalah sebuah pelayanan bagi Allah. Haleluya. Yang ketiga, aspek ketiga dari manusia yang unggul adalah saudara dan saya harus punya moral yang baik. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan atau perilaku kita, saudara. Moral berhubungan dengan akhlak. Moral juga berhubungan dengan susila. Firman Tuhan mengajarkan banyak tentang moral. Dan Rasul Paulus mengatakan ini sebagai hukumnya Allah. Moral, hukumnya Allah. Jadi saudaraku, saya mau katakan demikian, sederhana saja. Tapi mari kita praktikkan. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan berhubungan seks sebelum pernikahan, ya jangan dilakukan. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan bercerai, jangan dilakukan. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan berzina, saudaraku, jangan dilakukan. Kalau firman Tuhan mengatakan pria tidak boleh menikah dengan pria, wanita tidak boleh menikah dengan wanita, ya jangan dilakukan. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan pesta pora, jangan berjudi, jangan mabuk-mabukan. Ya, kalau kita mau jadi manusia yang unggul, jangan dilakukan. Steve Ferrer, seorang yang mengarang buku berjudul Finishing Strong, dia mengatakan begini, saudaraku. Banyak orang menjauh dari Tuhan, perhatikan. Banyak orang menjauh dari Tuhan karena kompromi moral. Kompromi moral. Lalu dia lanjutkan memanjakan dosa, memeluk teologi liberal, dan terobsesi dengan harta. 4 hal ini yang membuat orang menjauh dari Tuhan. Saudaraku, sekitar 50 tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan terkenal di New York. Saudaraku mungkin pernah dengar hamba Tuhan ini bernama David Wilkerson.
Dia menulis buku The Cross and the Switchblade. Nah, dalam bukunya ini dia menulis isi nubuatannya. Jadi Tuhan memberitahu sesuatu kepada dia, lalu dia tulis dalam bukunya ini. Dalam buku ini dia berkata bahwa para pelayan dan pemimpin gereja akan diserang oleh setan dengan 3 jenis godaan sebagai tanda akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yaitu yang pertama imoralitas, yang kedua saudaraku perebutan posisi kekuasaan, dan yang ketiga adalah ketamakan akan uang. 3 hal itu. Oh saudara, sejak tahun 1980 sampai hari ini, ketiga serangan itu menjadi nyata dalam gereja di seluruh dunia. Saya ambil contoh saja, di Amerika, penginjil-penginjil televisi yang terkenal, di antaranya ya, Jimmy Swaggart dan Jim Bakker, nama yang terkenal, pemirsaannya jutaan orang, itu jatuh dengan cara yang sangat memalukan. Sangat memalukan. Hal ini juga terjadi di Australia, terjadi juga di Asia, termasuk juga di negara kita Indonesia. Ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa seorang dapat menolak hati nuraninya yang benar. Dan ini yang menyebabkan iman kita perlahan-lahan kandas. Enggak langsung, perlahan-lahan kandas. Kenapa? Karena orang menolak hati nuraninya yang benar. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus menasehati anak rohaninya Timotius untuk selalu menjaga hati nurani bersih dengan cara tetap melakukan hal-hal yang benar. Ini penting buat kita semua, saudara-saudara. Dan yang berikut adalah aspek keluarga. Aspek keluarga. Di tengah pandemi ini mari kita bangun keluarga kita perkuat keluarga kita menjadi keluarga yang unggul. Keluarga yang akhirnya menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya pernah membahas ini dalam khotbah minggu lalu, saya akan ulang lagi saudara-saudara. Profesor Nick Stinnett dari Alabama University Amerika Serikat, saudara. Dia penulis buku Fantastic Families dan Secrets of Strong Families, pernah mengatakan tentang keluarga, kekuatan sebuah keluarga dalam proyek riset yang dia beri nama Family Strength atau keluarga yang kuat. Risetnya ini tidak terbatas pada keluarga-keluarga di Amerika, tapi juga keluarga-keluarga di negara-negara lain, saudara. Nah, keluarga-keluarga yang dipilih sebagai responden harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama adalah keluarga itu mengakui bahwa mereka adalah keluarga yang bahagia dan memiliki hubungan yang baik antara orang tua dan anak-anak, saudara. Nah, dari 3.000 keluarga yang menjadi responden diperoleh kesimpulan adanya 6 elemen yang membuat keluarga menjadi kuat. 6 elemen. Perhatikan saudaraku, yaitu yang pertama, mempunyai komitmen terhadap keluarga. Yang kedua, mengisi waktu bersama-sama. Yang ketiga, saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, mempunyai komunikasi yang baik dalam keluarga. Dan yang kelima, perhatikan, mempunyai kesehatan rohani. Dan yang keenam, mampu mengatasi krisis. Jadi ada 6. Jika kita perhatikan, salah satu elemen penting dari penelitian ini adalah kesehatan rohani. Saya ulangi, kesehatan rohani itu sangat penting, saudaraku. Artinya jika kita ingin memiliki keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, maka kita perlu sekali membangun kesehatan rohani. Hari-hari ini di tengah pandemi, bangun kesehatan rohani keluarga kita, saudaraku. Yaitu dengan cara bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di dalam keluarga kita. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, kata firman, tapi hal-hal rohani, bicara sukacita,
bicara damai sejahtera, bicara kebenaran yang kita hadirkan dalam rumah tangga kita. Haleluya. Satu hal yang kita bisa lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah, dan ini sangat penting, adalah membangun mesbah keluarga. Membangun mesbah keluarga. Hari ini saya mau bicara kembali tentang membangun mesbah keluarga, saudaraku. Mari kita lihat dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 10 sampai dengan 12, saudara. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Perhatikan ketika Obed-Edom membuka pintu rumahnya untuk kehadiran tabut Allah. Tabut Allah itu gambaran dari kehadiran Allah, gambaran daripada hadirat Allah. Ketika dia buka untuk tabut Allah, dia undang kehadiran Allah, dia undang hadirat Allah. Maka selama 3 bulan dikatakan di situ keluarganya sangat diberkati, luar biasa diberkati. Jadi sebuah keluarga, perhatikan, diberkati ditentukan oleh ada tidaknya kehadiran Tuhan di dalam keluarga itu. Jika Tuhan hadir dan tinggal di dalam keluarga itu, saudara-saudara, maka pasti keluarga akan diberkati secara luar biasa. Saya bicara bukan hanya aspek rohani, tapi juga aspek jasmani. Semua aspek Tuhan berkati secara luar biasa, saudara-saudara. Nah, bagaimana supaya kehadiran Tuhan nyata dalam keluarga kita? Maka hal yang kita perlu lakukan adalah membangun mesbah keluarga. Di tengah pandemi ini, bangun mesbah keluarga. Saudara yang sudah punya mesbah keluarga, pelihara mesbah keluarga itu. Pertahankan mesbah keluarga itu, saudara-saudara. Mesbah keluarga itu artinya apa? Mesbah keluarga itu adalah satu kesempatan, saudara, di mana satu keluarga itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara bersama-sama. Secara bersama-sama yang dilakukan bukan hanya sesekali, tetapi secara rutin. Sebagai sebuah gaya hidup daripada keluarga itu. Haleluya. Perhatikan, saudaraku, saya mau berbicara kepada para ayah, kepada para suami, kepada pria, saudara-saudara. Bahwa peran ayah, peran suami dalam membangun mesbah keluarga itu sangat penting. Jadi peran kita sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai ayah, saudaraku, sangat-sangat penting. Suami adalah imam, suami adalah nabi, dan suami adalah seorang raja dalam keluarga. Dan dia juga adalah seorang inisiator, pembangun mesbah. Inisiator pembangun mesbah adalah suami atau ayah. Sebuah mesbah tidak berdiri dengan sendirinya kalau kita baca dalam firman, tetapi harus dibangun. Harus dibangun. Mari kita lihat contoh. Saya akan berikan contoh, saudaraku, di Alkitab cukup banyak. Saya akan berikan contoh beberapa orang yang membangun mesbah. Nuh membangun mesbah. Kejadian 8 ayat 20. Abraham membangun mesbah. Kejadian 13 ayat 18. Ishak membangun mesbah. Kejadian 26 ayat 25. Yakub mendirikan mesbah. Kejadian 33 ayat 20. Musa mendirikan mesbah. Keluaran 17 ayat 15. Daud mendirikan mesbah. 2 Samuel 24 ayat 25. Perhatikan pembangun mesbah di sini adalah pria, suami atau ayah, saudara-saudara.
Nah, saya mau sampaikan ada 5 berkat yang luar biasa bagi keluarga-keluarga saudaraku yang membangun mesbah keluarga di rumahnya masing-masing. Jadi berkat keluarga bagi bukan hanya keluarga tapi secara pribadi. Masing-masing pribadi diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah hadirat Tuhan. Ketika kita membangun mesbah keluarga, maka hadirat Tuhan akan turun. Dalam hadirat Tuhan itu ada kasih, saudaraku, ada sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Yang kedua, saudaraku, ada hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Yang ketiga, perlindungan dari serangan kuasa gelap. Dan yang keempat, penggenapan janji Tuhan. Yang kelima, mengalami kasih karunia Tuhan. Keluarga-keluarga yang membangun mesbah keluarga di rumahnya akan terus dipimpin oleh Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Haleluya. Nah, terakhir saya mau menyampaikan prinsip-prinsip membangun mesbah keluarga. Saudara perhatikan, ada 5 prinsip membangun mesbah keluarga. Yang pertama, saudaraku, suami atau ayah sebagai kepala keluarga harus menjadi inisiator dari pembangun mesbah keluarga. Kecuali, saudaraku, jika istri atau ibu sebagai single parent, maka dialah yang harus menjadi inisiator. Yang kedua, saudaraku, dibutuhkan komitmen bersama seluruh anggota keluarga, yaitu suami, istri, dan anak-anak, untuk sepakat membangun mesbah keluarga setiap hari pada jam yang sudah disepakati bersama. Jadi harus ada komitmen, saudaraku. Dan dengan kesepakatan ini maka suami istri bisa saling ingatkan. Jadi suami mengingatkan kalau istri sedang sibuk atau sebaliknya. Pokoknya sudah ada komitmen untuk membangun mesbah keluarga setiap hari pada jam yang sudah ditentukan. Yang ketiga, saudaraku, dibutuhkan pengorbanan. Ya, dibutuhkan pengorbanan. Kalau tidak akan pernah ada mesbah keluarga. Pengorbanan untuk membangun mesbah keluarga, misalkan waktu yang diprioritaskan. Kita semua adalah orang-orang yang sibuk, saudaraku. Jadi perlu pengorbanan waktu yang diprioritaskan untuk mesbah keluarga. Kemudian juga pekerjaan yang ditinggalkan sementara. Kita sibuk melakukan pekerjaan, tapi kalau sudah jamnya mesbah keluarga, berarti kita tinggalkan untuk sementara. Lalu pikiran yang fokus untuk mesbah keluarga. Jadi kalau kita sedang mesbah keluarga, pikiran kita nggak kemana-mana, pikiran kita fokus kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan yang keempat, membangun mesbah keluarga harus diadakan setiap hari. Setiap hari, tidak sekali-sekali. Nggak guna, tapi setiap hari rutin. Dan dipraktikkan terus sehingga akhirnya menjadi gaya hidup. Atau saya senang dengan kata otomatisasi. Menjadi otomatisasi. Dan yang kelima, yang terakhir, saudaraku, waktu mesbah keluarga itu fleksibel, tidak ada ayatnya, tapi biasanya sekitar 1 jam lah kira-kira, saudara. Agenda mesbah keluarga itu adalah menyembah Tuhan bersama, kemudian membaca Alkitab, sharing firman Tuhan itu. Anggota keluarga mungkin ada yang bersaksi, ada yang mungkin menyampaikan sesuatu yang ingin didoakan bersama, dan sebagainya. Jadi fleksibel, saudaraku. Nah, di tengah-tengah pandemi ini dengan kasih karunia Tuhan, mari kita terus maju. Jangan biarkan rohani kita stagnan. Maju terus untuk mencapai manusia unggul. John Maxwell mengatakan begini, saudaraku. Kesalahan terbesar yang dapat dibuat seseorang adalah tidak melakukan apa-apa. Jadi jangan biarkan rohani kita stagnan. Jangan kita berdiam diri. Di tengah pandemi ini terus maju rohani kita. Dan mari kita semuanya mencapai manusia yang unggul sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau datang kepada Tuhan pada hari ini. Saya undang kita arahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Dan kita angkat kedua tangan kita. Saya ingin mendoakan semua saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami hari ini diajar oleh Tuhan bahwa adalah kehendak-Mu Tuhan kami menjadi manusia unggul sesuai dengan ukuran Tuhan. Ukuran Tuhan bukan ukuran jasmani, tapi ukuran rohani. Ajar kami untuk memiliki karakternya Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan, pola pikir sesuai dengan Engkau Tuhan, dan hati yang bersih supaya kami sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan kami, tingkah laku kami yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya orang-orang yang menjadi manusia unggul pasti diberkati oleh Tuhan dalam semua aspek kehidupan mereka. Hari ini Tuhan, Engkau menumpahkan tangan kepada setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Curahkan kasih karunia-Mu Tuhan, kemampuan surgawi, kekuatan surgawi, supaya kami dimampukan untuk menjadi manusia-manusia yang unggul. Kami berkati umat-Mu yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, ataupun pergumulan ekonomi Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin menerima perjamuan kudus. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan hati kami, supaya kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudaraku, kita persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Kita persiapkan juga roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Dan mari kita menyembah Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan lagu ini. I give my life to you. All my burdens and my fears, I lay it down, I let it go. I surrender.
voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees here in your presence. I give my life to you. I give my life. All my burdens and my fears, I'll let it down, I'll let it go. I Haleluya. Semua kita sudah siap. Mari kita angkat tangan kanan yang memegang roti tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Mari dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara-saudara. Jemaat GKS Sudirman yang saya kasihi, ya, semua saudara-saudara diberkati oleh Tuhan.
Mari hari ini kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar, yang luar biasa untuk kita, yang sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita, sehingga kita dibenarkan dan juga kita disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini kami yang sakit, kami percaya kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit sudah disembuhkan. Hamba mendoakan semua pemimpin GKS Sudirman, mulai dari Ibu Pendeta Seliana Sorongan dan Pak Ian dan semua keluarga, dan juga Bapak Pendeta Yoldi Tuyu dengan semua keluarga, dan semua diaken dan keluarganya, dan semua jemaat, baik yang mengikuti ibadah online ini dan tidak sempat mengikuti dimanapun mereka berada. Tuhan menjamah mereka, dalam nama Yesus Tuhan menjamah mereka, beri kekuatan kepada mereka, berikan kasih karunia kepada mereka. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah pandemi ini, kehendak Tuhan adalah kami tetap menjadi manusia yang unggul di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karenanya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman.
puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua anugerah yang Engkau berikan buat kami. Bapa yang di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah online GKS Sudirman. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar, dan biarlah firman itu boleh menjadi remah dalam kehidupan kami semua. Berkati Bapak Pendeta Bunadi Subrata yang sudah menyampaikan firman. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, Engkau jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa juga buat para pemimpin gereja kami, Ibu Seliana Sorongan dan Bapak Yantang Kilisan sebagai gembala kami, dan juga Bapak Yoni Tuyu sebagai wakil gembala. Berkati para pemimpin kami Tuhan, biarlah urapan yang baru terus mengalir memenuhi kehidupan mereka, dan apa saja yang menjadi keputusan dan program dari gereja kami Tuhan, biar Tuhan yang campur tangan dan Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga semua kami para pengerja, diaken, dan juga seluruh jemaat yang ada. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami semua, dan ada perlindungan yang sempurna buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih buat Indonesia Tuhan. Kami terus bersyukur Tuhan, walaupun kami mengalami pandemi COVID-19, tapi kami tetap percaya bahwa ada perlindungan yang besar buat bangsa kami. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang besar buat bangsa kami. Dan kami juga percaya masa-masa pandemi ini akan segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, beserta para menteri dan juga seluruh jajaran staf TNI Polri yang sudah bekerja keras menjaga keamanan dan keutuhan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan semua kehidupan kami. Kami serahkan semua jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan buat kita semuanya dimanapun kita berada. Dan kita sudah melakukan perjamuan kudus bersama dengan keluarga masing-masing, di rumah masing-masing. Mari saatnya kita akan membuka hati kita dan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang sudah diberkati, kita katakan amin. Selamat memasuki bulan November, selamat memasuki minggu yang baru. Tuhan Yesus beserta dengan kita sekalian. Shalom. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.